Dia memelihara kehormatan diri, maka Allah pun memberinya karamah. Di salah satu wilayah kota Damaskus terjadilah peristiwa ini yang pemeran utamanya Allah beri sebuah karamah yang menjadi kebanggaan bagi dirinya sebagai balasan atas kebersihan hati dan kesucian jiwanya. Kisahnya sebagai berikut. Di Damaskus ada seseorang penjual kipas yang miskin. Dia biasa menelusuri jalan-jalan kota Damaskus seraya berseru dengan suara yang lantang, "Kipas, kipas!" Suatu hari dia mendengar ada sebuah suara memanggilnya. Anak muda yang bernama Muhammad ini menoleh. Ternyata suara itu berasal dari balik pintu sebuah rumah yang tidak jauh darinya. Muhammad mendekat ke arah suara itu. Dia mendengar sebuah suara wanita yang lembut yang memintanya masuk dan memperlihatkan kipas yang dijualnya. Muhammad masuk dan gadis pemilik suara itu menutup pintu. Muhammad mulai menawarkan kipas-kipasnya kepada gadis itu satu demi satu. Namun gadis itu menolak semuanya. Mata gadis itu tertuju kepada Muhammad, bukan kepada kipas. Mengetahui hal itu, Muhammad mulai curiga kepada maksud gadis tersebut. Maka dia beranjak hendak keluar. Tetapi apa daya, ternyata gadis itu telah menutup pintu rumah dan menguncinya. Gadis itu memandang Muhammad dengan pandangan nafsu dan berharap, sementara Muhammad ingin keluar. Namun gadis tersebut mencegahnya dan mengancamnya. "Bila kamu tetap ingin keluar, maka aku akan berteriak sekuat tenaga, hingga orang-orang akan datang dan aku akan berkata kepada mereka, 'Anak muda ini masuk ke rumahku. Dia hendak menodai kehormatanku dan penduduk sekitar pasti akan mempercayaiku.'" Muhammad menarik nafas panjang. Muhammad sadar bahwa dia telah terjebak dalam sebuah masalah besar. Gadis itu mendekat kepada Muhammad hingga dia berusaha memeluknya. Muhammad kaget. Dia menghindar dengan cepat darinya. Dia menghadik gadis itu dengan keras. Dia berkata, "Takutlah kamu kepada Allah. Apa yang kamu lakukan?" Gadis itu berulang-ulang mengatakan, "Orang-orang pasti akan mempercayaiku manakala mereka datang ke sini dan melihatmu ada di dalam rumahmu. Lebih baik kamu ikuti saja apa yang aku perintahkan kepadamu." Pemuda ini sadar bahwa ketegasan ternyata tidak berguna, sia-sia saja. Maka dia mulai mengingatkan si gadis kepada Allah, mengajarnya untuk takut kepada Allah. Namun Muhammad membacakan beberapa ayat kepadanya dengan harapan dia akan sadar dan menyesal. Muhammad membacakan kepadanya ayat-ayat lain untuk menyadarkan dan mengingatkannya. Namun cara lunak ini bernasib sama dengan cara tegas sebelumnya, tidak berarti. Gadis tersebut berkata, "Rumah ini kosong, tidak ada siapapun selain aku dan kamu. Tak ada seorang pun yang tahu. Lupakanlah kata-katamu itu. Marilah kita nikmati waktu kita ini." Pemuda ini bingung apa yang harus dilakukannya. Dia adalah anak muda yang takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi Allah. Dia takut terhadap azab dan hukumannya. Tidak ingin berbuat keji, akan tetapi gadis ini mengajar dan memaksanya. Muhammad berpikir keras. Dia tidak menemukan jalan keluar dari masalah ini kecuali melalui jalan tasik dan tipu daya. Gadis itu terus mengeluarkan kata-kata manis dan indah. Dia berkata, "Sudah lama aku mencintaimu. Aku sangat memimpikan situasi yang menyatukan kita berdua. Tetapi mengapa kamu malah menyia-nyiakan kesempatan ini?" Ketika Muhammad melihat kemaslahatan gadis itu, maka dia terpaksa membuat sebuah siasat. Semoga Allah menyelamatkannya dari keburukan dan kebusukan si gadis. Muhammad mulai berpura-pura menerima ajaran gadis tersebut. Tidak hanya itu, dia menunjukkan wajah bahagia atas ajarannya. Akan tetapi awalnya dia masih mundur, menolak hingga dia yakin terhadap keinginan gadis dan hasratnya. Gadis itu pun serasa terbang karena sukacita mendengar omongan tersebut. Dia bergegas menyebar wangian dan mengoleskannya ke dadanya. Aroma harum pun menyebar ke penjuru ruangan. Pemuda ini mengatakan bahwa dia ingin buang hajat dulu. Dia pun masuk kamar kecil dan gadis itu pergi untuk bersolek dan berhias. Di kamar kecil, Muhammad sama sekali tidak hendak buang hajat. Dia masuk hanya untuk mendapatkan waktu memikirkan jalan keluar dari kubangan dosa yang
rezekinya membawanya kepadanya. Sebuah musibah yang hanya Allah SWT yang memudahkannya darinya. Kemudian semua siasat cerdik sekalipun harus dibayar mahal. Muhammad melihat ternyata tempat buang air ada di bawah kedua kakinya. Dia membukanya, baunya yang busuk keluar darinya, dan isinya sangat menjijikan, sebuah pemandangan yang semua orang merasa jijik terhadapnya. Dengan hati yang mantap dan teguh, Muhammad memasukkan kedua tangannya ke dalam tempat buang air, mengambil kotoran dan najis yang ada di dalamnya, dan melumurkannya ke pakaian dan sekujur tubuhnya, dengan harapan agar gadis tersebut akan mengusirnya setelah melihat dirinya belepotan dengan kotoran yang najis. Muhammad keluar dari kamar kecil sementara sang gadis masih sibuk berdandan dan memakai wewangian menunggu dengan penuh kerinduan dan kekusuman. Namun saat kedua matanya melihat pemandangan itu, ia kaget dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Maka dia berteriak, dasar gila, keluar. Membaca yang budiman, apakah menurut Anda Muhammad mengharapkan selain itu? Muhammad berbahagia dengan kepala, bukan kepala. Si gadis membuka pintu, Muhammad keluar berlari dengan sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Dia berlari melewati pasar, sementara orang-orang memandangnya. Gadis itu tidak tahu bahwa pemuda itu gila, tak ada mengenalinya. Anak-anak membunuhnya dan melemparnya dengan batu seraya meneriakinya, orang gila, orang dungu. Muhammad terus berlari hingga dia sampai di rumahnya. Dia menutup pintu rapat-rapat. Dia tidak percaya selamat dari musibah besar yang dia hampir terjerumus ke dalamnya. Dia mulai melepas semua pakaiannya yang penuh dengan najis, masuk kamar mandi dan mandi berkali-kali hingga badannya pun bersih. Lalu dia mengoleskan minyak wangi ke tubuhnya guna menghilangkan bau busuk kotoran tadi. Hari-hari berlalu dari kejadian tersebut. Sementara setiap kali Muhammad melewati perkumpulan orang-orang, mereka mencium bau harum keluar dari tubuhnya. Bulan-bulan berjalan, sementara bau harum masih keluar darinya, hingga orang-orang menamakannya Muhammad Al-Miski, yang artinya nama Al-Miski melawarkan julukan aslinya. Semoga Allah merahmati anak muda Muhammad Al-Miski yang takut kepada azab Allah sehingga menahan diri dari perbuatan keji. Teladannya dalam hal ini adalah Nabi Yusuf